muslim dengan mukmin. Jadi ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin, ada muhsinin. Itu levelnya. Satu apa? Muslim. Kedua, mukmin. Ketiga, muttaqin. Keempat, muhsin. Muslim secara singkat orang yang baru berislam dengan syahadatain. Jadi begitu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan di lisannya, maka dia jadi muslim. Tapi kalau kalimat syahadat itu belum sampai ke dalam jiwanya, cuma di lisannya saja baru diucapkan, belum sampai ke qalbunya, maka dia belum menjadi mukmin yang sejati. Karena itu ketika datang orang Arab Badui, Arab dibagi dua ya. Kalau di Quran Anda baca Quran, Anda temukan kata A'rab itu Arab Badui namanya, padang pasir. Tapi kalau ada kata Arabun itu Arab perkotaan. Karakternya beda. Ada orang Arab Badui dari padang pasir. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin mengatakan kami telah beriman yang sejati. Qalatil a'rabu amanna. Karena masalah iman ini masalah hati, dan yang menguasai hati itu hanya Allah, maka Nabi mengonfirmasi petunjuk langsung dari Allah sampai turun berita, "Qul," firalkan Muhammad SAW, katakan, "Lam tu'minu," kalian belum menjadi mukmin. "Walakin qulu aslamna," kalian baru menjadi muslim. "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum," sementara iman yang diucapkan dua kalimat syahadat itu belum sampai ke dalam jiwanya. Karena itu kalau sudah sampai ke dalam jiwa, dia punya dua ciri. Satu, ada getaran dalam jiwa yang mengonfirmasi iman. Getaran ini, awas hati, itu oleh Allah diminta kepada kita untuk dipastikan dalam setiap pergantian waktu setiap hari. Subuh berganti siang, siang berganti sore, sore berganti maghrib, maghrib berganti isya. Karena ada orang yang paginya kata Nabi beriman, itu sorenya bisa kufur. Karena itu setiap pergantian waktu diperdengarkan kalimat-kalimat yang minta direspon oleh iman yang sudah sampai ke dalam jiwanya. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi kalau disebutkan nama Allah, ada getaran di hatinya. Kapan disebutkan? Lewat suara adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Pernah enggak begini? Ketika di Masjid Andalusia ada adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, hati kita mengatakan, cepat, siap-siap, sudah ada. Pernah begitu? Nah, itu konfirmasi pertama bahwa iman sudah ada dalam jiwa. Nanti tingkatnya bisa beragam. Kalau selesai adzan la ilaha illallah, baru adzan, belum qomat. Itu tandanya lemah. Teruskan. Jadi kalau sudah sampai ke dalam jiwa, konfirmasi keduanya itu nampak lewat perilaku. Nah, ini saya ingin antarkan kepada konteks membangun bangsa dan negara. Jadi kalau sudah masuk ke dalam jiwa, ke dalam diri kita, nanti cahaya iman yang ada dalam jiwa itu akan memancarkan transmisi kepada seluruh bagian tubuh kita. Izin Ustaz, boleh nggak saya visualisasikan ya dalam bentuk tulisan supaya mudah menggambarkannya. Sudah. Izin sebentar, saya konfirmasi dulu. Di belakang kelihatan ini? Kelihatan. Luar biasa. Saya belum tulis sudah kelihatan. Masjid Andalusia yang jawanya luar biasa. Belum ditulis sudah kelihatan. Berkahnya banyak maksudnya. Baik, kita agak santai sedikit ya. Perhatikan sini. Kita ini disebut manusia. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika memiliki 3 unsur utama. Hilang salah satu, maka hilang kemanusiaannya. Satu, fisiknya, bodinya, tubuhnya. Karena itu kita disebut dengan basyar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran.
Dan itu nama pertama yang Allah sebutkan untuk Adam, untuk membedakan antara fisik manusia dengan jin dan malaikat. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Jadi kalau Anda ingin mengkaji, adik-adikku khususnya di sini, ayat-ayat tentang tampilan fisik dan pengelolaan nafsu, keluarkan semua kata bashar dalam Al-Quran. Kedua, ada yang disebut dengan akal. Disebut manusia bila ada akalnya. Lemah atau bahkan hilang akalnya, tidak ada akalnya, maka berubah sifatnya seperti hewan. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Oke? Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-179 itu. Ada orang-orang yang punya diberikan oleh Allah itu akal tapi tidak bisa memfungsikannya. Maka di ujung ditutup ulaika kal an'am bal hum adall. Maka manusia mesti memfungsikan dengan baik akalnya. Yang ketiga itu ada rohnya. Roh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi birruhi. Jadi kalau cuma ada fisik dan akalnya tapi tidak ada rohnya, maka itu mayit namanya. Ada mayyitun pakai tasydid, ada mayitun pakai sukun. Kalau mayyitun, ini calon meninggal. Ini, oke? Itu mayyitun. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau tidak pakai tasydid, mayyitun itu artinya orang yang sudah wafat. Jadi tiga-tiga ini mesti hadir. Iman ketika diucapkan lewat fisik, ya, lewat fisik kalau kita bilisan, iqrar bil lisan, itu mesti tembus melewati akal sampai ke ruh, sampai ke sini. Tempat ruh itulah yang ada dalam nafas namanya. Di ruh ketika masuk ke dalam fisik, ke dalam tubuh kita, maka namanya berubah menjadi nafas. Wa nafsin wa ma sawwaha wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika masuk sawaituhu, masuk ke dalam fisik, wa nafsin wa ma sawwaha, berubah namanya dari roh menjadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka manusia ini bisa bernafas. Muncul tanda-tanda kehidupan. Tempatnya nafas itu dalam qalbu. Nafas qalbu. Tempatnya qalbu ada di sadrun. Jamaah sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Secara cepat saja. Nah, nafas ini itu tempatnya iman. Tempatnya iman. Jadi tempat iman bersemayam itu nanti ada di bagian jiwa, bagian nafas yang nanti ya cara membangkitkannya itu yang disebut dengan takwa. Saya tidak akan masuk ke takwa dulu, saya ingin katakan dulu orang-orang yang imannya benar kata Al-Quran ketika diucapkan lewat fisiknya, kalimat ini akan tembus langsung ke relung jiwanya, ke nafasnya. Kalau sudah sampai ke dalam nafas, nanti akan ada transmisi cahaya yang membimbing dari jiwa itu ke dalam kebagian seluruh tubuh kita. Pancaran cahaya itu yang disebut dengan fajar. Jadi ada fajar, ada fujur, ada infajar. Itu beda. Halo? Satu apa? Fujur. Fajar. Kedua apa? Fujur. Fujur boleh ini. Ya? Fajar. Fajar setiap pancaran-pancaran kebaikan. Bisa yang sifatnya real seperti cahaya matahari, atau pancaran iman ketika dipanggil. Karena itu kenapa sholat subuh disebut juga dengan sholat fajar? Karena ketika dipanggil terpancar cahaya iman dalam hati kita yang meminta kita merespon untuk sholat. Ini bukan diutak-atik ya. Ini Quran nanti, ya. Awas. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqi lail. Qur'ana fa inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Quran surah ke-17 ayat 78. Kalau fujur itu pancaran keburukan. Jadi ada bagian di tubuh kita yang diprovokasi oleh setan. Nanti pancaran dari situ disebut dengan fujur. Melalui nafas
Dari nafas ketika dipancarkan dengan pancaran fujur, keluarlah perilaku buruk. Perilaku buruk ini disebut dengan su. Dari fujur lewat nafas keluar su. Karena itu sering kita singkat dengan nafsu. Itu ada di Quran surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kalau infajar itu pancaran-pancaran yang sifatnya materialistik. Bisa dipegang, kelihatan. Contoh, Nabi Musa punya tongkat ya. Tongkatnya apa? Kayu ya. Tongkat kayu dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-60. Wa idhistasqa Musa biqaumihi faqulna idh bi'asaka fanfajara min husnata asyrata. Jadi ini ada infajar, ada fujur, ada fajar. Insan beriman itu, kalau imannya sudah ada di qalbunya, nanti iman itu akan membimbing seluruh bagian tubuhnya untuk bersikap. Contoh, apa fungsi mata? Nah, fungsi mata itu normalnya melihat, tapi itu standar. Kalau mata orang beriman bukan sekedar melihat, karena pandangannya akan langsung dibimbing oleh imannya. Karena itu ketika Allah memberitakan tentang pandangan orang beriman, yang disebutkan pertama kali bukan matanya, tapi iman dulu. Bukan orang surat Cahaya, surat 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, imannya dulu. Jika memang dia punya iman, maka imannya itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Yang tak perlu dilihat itu dipalingkan. Karena itu standar kemakmuran pertama satu negara, satu negeri disebut dengan perempuan yang memiliki aspek manfaat. Ketika semua yang berada di perangkat negara dan bangsa itu semuanya mengandung nilai manfaat, termasuk perilaku penyelenggara dan rakyatnya. Jadi kalau kita mengamalkan satu ayat ini saja di Al-Araf ayat 96, maka akan tercipta kondisi yang beradab, tercipta saling berbagi, tercipta saling perhatian. Kenapa? Karena insan beriman itu kalau benar imannya akan mendorong perilaku oleh pemilik dan pelakunya itu selalu pada nilai kebaikan. Contoh gini, maaf ya, Bapak Ibu sekalian, orang korupsi itu bisa korupsi karena melihat atau tidak melihat. Kalau matanya itu didorong dengan iman, maka mustahil orang ini bisa melihat yang tidak diperkenankan. Jadi pandangan pada kebaikan itu akan menutup peluang-peluang kejelekan untuk dilakukan. Karena itu syarat yang pertama ketika negara ingin makmur, landasan pertamanya perbaiki nilai-nilai spiritual, tingkatkan keimanannya. Jika benar insan beriman, khususnya untuk orang Islam di Indonesia ini benar imannya, maka keimanan yang kuat ini adalah fondasi yang paling kokoh untuk menghadirkan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh kedua,